Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربك ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Shadaqallahul Azim. Surat Al-Ghafir ayat yang ke-60 yang sama-sama kita hormati, kita muliakan ketua masjid beserta jajarannya, para tokoh, para alim ulama, bil khusus kepada para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibuku sekalian, ayahanda, bunda kandung yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan ini akan selalu membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga ayah, semoga bunda yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya, yang lagi sempit rezekinya semoga Allah lapangkan rezekinya, yang belum tercapai hajatnya semoga Allah sampaikan hajatnya. Kalaupun kita wafat semoga Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ayah, bunda yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya memberikan kajian, ada sedikit oleh-oleh yang saya sampaikan. Oleh-oleh itu bukan sekedar hanya kue saja, ilmu itu juga bagian dari oleh-oleh. Apa tuh Ustaz? Ketika kemarin saya safari dakwah dari kota Malang, Jawa Timur langsung ke Surabaya. Surabaya itu saya ke Sulawesi, ke Makassar. Dari Makassar saya terbang lagi ke Palu, Sulawesi Tengah. Ternyata apa bunda? Ayah, orang yang pertama menyebarkan agama Islam di Pulau Sulawesi itu adalah orang Minang. Namanya siapa? Namanya Datuk Karomah. Kalau Karomah itu bagi awak Datuk Karamai, Datuk Karomah Batuah. Jadi Batuah itu artinya kan sakti. Jadi yang menyebarkan agama Islam pertama di Pulau Sulawesi itu adalah Datuk Karomah Batuah. Nah, jadi ada makamnya di sana. Kemarin saya ke sana disambut oleh keturunan raja di sana, dia yang menguasai sejarah-sejarah. Ternyata apa ayahanda bunda? 90% budaya kita dengan mereka itu sama. Kalau dewa di Sikoko namanya bundokan duang. Kalau di Inyo itu bundo kanduang dengan kita, inyo tu amak tonggak. Amak tonggak tu, amak tonggak tu, emak tu amak, tonggak tu tunggal. Jadi tidak ada lagi pengganti emak selain orang tua kandungnya. Apa maksudnya? Kalaulah orang tua kandung tu tonggak tu juga bisa diartikan sama dia tu tiang. Jadi rumah adatnya itu kalau dewa bundokan duang impampe rumanan gadang, tonggak itu yang berlambangkan, inyo pun tonggak puluh tiang. Nah, jadi mereka tuh sangat meninggikan derajat seorang perempuan. Nah, sebagian budaya-budaya mereka sama dengan kita. Turun temurun, pusako-pusako itu dititipkan, dipakai oleh pihak perempuan, dijaga oleh pihak laki-laki. Nah, itu sama. Yang membedakan kita patrilineal, kita matrilineal, mereka patrilineal. Nah, itu
Itu saja beda, rata-rata hampir sama. Kenapa? Karena orang yang pertama yang menyebarkan agama Islam ke Pulau Sulawesi itu adalah Datuk Karomah Batuah. Ada namanya di Makassar, Syekh Yusuf Al-Makassari. Itu kalau dikaji silsilahnya, beliau juga adalah orang Minang yang menyebarkan agama Islam di Makassar. Luar biasa orang Minang ini dulu. Kemarin saya juga di Bali. Ternyata di Bali itu ada namanya Kampung Minang, ada masjid rumah gadang masjid Minang. Ternyata orang Minang ini begitu luar biasa dielu-elukan di luar provinsi sana. Kalau nyo masuk kemarian entahlah tali sedang disabui. Nah tentu nak disabui tali orang Minangnya kecilnya tindaknya. Maka dan oleh karena itu ayahanda bunda, sebenarnya kajian kita, saya sebenarnya masih meneruskan kajian yang bulan kemarin masalah tentang harta. Tapi bulan besok saya lanjutkan karena ada kajian khusus pada awal bulan, pada awal tahun baru 2025 ini ayahanda bunda. Tapi sebelum saya menyampaikan kajian ini, ada lagi sedikit yang mau saya sampaikan masalah bulan Rajab. Kan kita masuk bulan Rajab nih, ada berseleweran di media sosial, di WA gitu. Itu jadi percayono amalan-amalan mode itu lah. Yang pertama yang saya baca, barang siapa yang berpuasa sunnah hari pertama, hari kedua, hari ketiga di bulan Rajab, maka terbebaskan dia dari azab api neraka. Itu nak do tidak? Barang siapa yang berpuasa di hari pertama, hari kedua, hari ketiga secara berturut-turut, maka terbebaskan dari azab api neraka. Kalaulah hanya 3 hari puasa awak terbebaskan dari azab api neraka, tu aku nak solat ni. Enak? Tu aku nak solat ni. Lalu ada lagi yang berseleweran. Barang siapa yang berpuasa 3 hari berturut-turut di awal bulan Rajab, maka pahala puasanya sama di bulan Ramadan. Kalaulah cuma 3 hari, kalau puasa sunnah di bulan Rajab ini wajib apa sunnah? Sunnah. Kalau puasa Ramadan tu wajib. 30 hari wa mengarajokan puasa wajib atau 29 hari wa mengarajokan puasa wajib, sama amalannya dengan 3 hari puasa sunnah. Siapa yang mau kaji mau dia gua? Baru ya? Baru. Itu berseleweran di WA tuh, di grup-grup. Barang siapa yang mengerjakan puasa sunnah di hari pertama, hari kedua, hari ketiga berturut-turut, maka pahala puasanya sama di bulan Ramadan. Ini sesat. Itu sesat. Nah, kau hati-hati itu benda. Makanya kalau lata kaitu no percaya, jangan tidak perhatikan. Indah aduh amalan khusus di bulan Rajab kecuali doanya Rasulullah. Ya Allah, sampaikan saya di bulan Sya'ban sampai ke bulan Ramadan. Amat kasihnya kita di bulan Rajab ini memperbanyak bahasa puasa-puasa sunnah, sholat sunnah. Kenapa? Supaya nanti di bulan Sya'ban kita terbiasa, di bulan Ramadan kita lakukan dengan baik. Kenapa? Supaya di bulan Ramadan itulah terlatih awak melakukan puasa sunnah, lah terlatih kita melakukan sholat sunnah. Kan ada orang puasa di bulan Ramadan di karenanya tidak pernah melatih untuk puasa-puasa sunnah, langsung saya puasa di bulan Ramadan. Sahurnya, waktu sahurnya makan sahur jam 10 paginya be makan pagi. Dek kenapa? Dek karena lupa. Lah kanyang paling ondeh din puasa gitu kan? Pariknya lah kanyang. Pertanyaannya batal nggak puasanya? Batal nggak bunda? Cek siapa batal? Dan tanya ini lupa. Lakanya baru tekan nafas. Iya. Kecuali pas masuk adalah mulai. Satu lagi nih, bunda, awak bulan Ramadan ikut nasa ketek ku peranu di jalan gua. Nasa ketek ku coba lupa no di bulan Ramadan gini gua. Jam 2, jam 11 siang gua makan. Nah, tiba di tenggorokan awak gua. Lah tiba di siku kompil kata nundu le. Takkan awak peso di nundu tadi muntahan.
Dilulu atau dimuntahkan? Kalau dimuntahkan saja keluar si baru. Enak. Nah seketik harus tahu ayah anda dulu. Apa yang benar Ustaz? Dimuntahkan. Jangan sampai olulunya lah masih disiko, kecuali lah timbul dalam parui. Jadi koyak-koyak masih mulut itu. Tapi kalau masih ada dalam mulut, sebelum turun dia ke tenggorokan kita ke bawah, masih di sini muntahkan. Walaupun pada hakikatnya aduh yang keluar, nak masalah. Tapi kalau lah sampai dalam pari, jadi koyak-koyak ini si pari itu, itu tidak boleh. Itu yang sedikit-sedikit itu banyak dewa dan lupa ayah anda beliau. Ada kajian khusus sebenarnya di awal-awal bulan Rajab ini. Kajian kita tuh kenapa Rasulullah tuh berdoa supaya disampaikan umurnya di bulan Sya'ban dan sampai ke bulan Ramadan. Enak. Makanya setiap tahun ini sering saya bawakan kajian ini ayahanda punya. Ada 4 asbab doa orang itu tidak sampai kepada Allah. Doanya itu ditolak. Ada 4 asbab. Yang pertama mereka musyrik kepada Allah. Nanti saya jelaskan satu-satu. Yang kedua apa? Yang kedua mereka melalaikan perintah Allah. Yang ketiga, ada yang tahu? Mereka yang tergadaikan akidahnya. Yang keempat, mereka yang memutuskan hubungan tali silaturahim. Anak kampung pula coba bahas. Itu ada 4. Makanya di awal-awal bulan Rajab itu banyak berdoa. Rasulullah pun berdoa di awal-awal bulan Rajab ini. Tapi banyak orang yang berdoa itu doanya itu tertolak, tidak sampai kepada Allah. Yang pertama mereka musyrik. Yang kedua tadi apa? Mereka yang melalaikan ibadah. Yang ketiga, mereka yang tergadaikan akidah. Yang keempat, mereka yang memutuskan hubungan tali silaturahim. Maka kalau aduh beko nan ampeko aduh pada diri awak, pada keluarga awak, capeklah berubah ayah anda benar. Siapa tahu salamuko berdoa sama Allah, lalu dikabulkan doa kita. Siapa tahu yang 4 ini ada pada diri kita atau ada pada keluarga kita. Yang pertama, agamanya Islam, tapi dia melakukan perbuatan musyrik. Apa itu perbuatan musyrik? Mereka meyakini ada kekuatan selain dari Allah. Meyakini ada kekuatan selain dari Allah. Contohnya apa? Ndak basobok penyakitnya di dokternya baik ke dukun. Bahasa halusnya baik ke orang pintar. Itu bahasa halusnya. Padahal dukun, bahasa halusnya tuh kini sekarang masih dipakai orang. Ndak basobok penyakit di tampe rumah sakit M Jamil atau Ibnu Sina, nyopai ke dukun membedah ayam. Bahasa halusnya tuh nyopai ke orang pintar. Ndak pakai bahasa dukun lah. Pai ke orang pintar, pai lah ke tampe sianuto jadi pintar mak. Mudah-mudahan kalau basobok penyakit. Atau misalnya suruh pai ke daerah-daerah, oh di Tampek Pariaman tu ada di Sinan, di Pasisia tu ada di Sinan, atau di Pasaman tu ada di Sinan, Tampek-tampek tertentu lah, atau di Padang tu ada di Sinan, Tampek-tampek tertentu. Nah, ini hati-hati bunda. 4 doa itu ditolak. Yang pertama, mereka yang melakukan perbuatan musyrik, yang meyakini ada kekuatan selain dari Allah. Tetapi mereka seperti ini mohon maaf cakap. Mereka mengetahui ini adalah perbuatan musyrik, lalu mereka tetap menjalankannya, maka itulah asbab doanya ditolak oleh Allah. Kecuali mereka tidak tahu. Kalau mereka tidak tahu, tidak masalah. Mereka tidak tahu. Ini adalah salah satu menduakan Allah.
doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Musyrik itu kan terbagi. Ada musyrik kecil, ada musyrik besar, ada musyrik sedang, ada musyrik besar. Musyrik kecil itu pernah saya bahas. Kok mangari-ngari cemato sebelah kanan wak del kamana ngino dan beko. Musyrik itu. Ini atau datang ramu-ramu warnanya rancak onde lati bulu tamu dari jauh. Ini musyrik. Atau cicak cacak babuning cuk 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 cak anak kedengaran cacak mengicik doa kan. Ayo kita cacak musyrik. Apa bedanya syirik? Hah? Musyrik dengan syirik apa bedanya? Pelaku musyrik. Syirik. Nanti saya jelaskan. Tidak ada bedanya dulu. Musyrik dan syirik itu, musyrik itu orangnya, syirik itu perbuatannya, kan sama itu. Baik. Maka hati-hati ini Bu. Apalagi mereka yang mendatangi dukun tua maka syirik itu mendatanginya saja ditolak ibadah kita selama 40 hari. Mu puasa awak enak, mu sholat awak, mu sedekah awak ditolak selama 40 hari. Mu berdoa awak ditolak. Apalagi kita meyakini yang menyembuhkan itu adalah orang pintar tersebut. Contoh banyak dan sampai ini. Undi yo rancaknya berubah di sini nak cegah anak dia dinya. Sama takkah awak pai ke dokter? Undi yo hebatnya dokter tu cegah anak dia musyrik. Musyrik. Makanya hindari perkataan-perkataan yang menduakan Allah. Yang benar tu bah Ustaz, alhamdulillah anak ambo nyo operasi di dokter tu, dokter tu yo rancak operasinya, perantaranya lah disembuhkan anak ambo. Karena pekerjaannya bagus. Karena aduh awak nyo operasi durang, tinggal apa dalamnya? Guntiang dalamnya. Pernah ada kejadian? Pernah waktu melahirkan ibu-ibu operasi cesar, meninggal ibu-ibu nih. Di mana tuh Ustaz? Di Surabaya, Jawa Timur. Istrinya operasi cesar, tinggal guntiang di dalam. Allahu Akbar ya. Anak kecil orang banyak negara pajak tuh mati bini deh. Indah nak tinggal guntiang dalam tuh bini ke mati ya itu bini. Ya kan? Musyrik. Maka hati-hati ayahanda bunda. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan mengazab, Allah akan mengampuni setiap apa yang dikehendakinya. Maka hati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka yang melalaikan perintah Allah. Di sini saya tidak mau membahas tentang sholat, karena sholat ini sudah sering kita bahas. Sholat ini sering saya bahas. Saya ingin membahas hal-hal yang lain tentang melalaikan perintah Allah. Salah satu contohnya apa? Kalau kita melalaikan sholat kan sudah sering saya bahas. Saya ambil contoh kecil. Ada 3 asbab kita tidak melalaikan sholat. Perhatikan 3 ini ayahanda bunda. Ada 3 asbab kita tidak melalaikan sholat. Mudah-mudahan ini pernah, kalau ayahanda bunda ingat, ini pernah saya bahas. Yang pertama apa? Kalau datang tamu, terima tamu dulu. Kini orang azan kok Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan azan orang tu. Terima tamu tu dahulu. Terima tamu tu. Kadang-kadang wak diongeng do. Orang azan wang baru tibo, kan? Nak tentu tamu ku dari Solo jauh macet. Kan? Terima tamu tu dulu. Kenapa? Karena tamu itu adalah salah satu pembuka pintu rezeki. Terima tamu itu dulu. Kok perlu kalau masjid itu jauh, mohon maaf cakap. Sebagian ulama mengatakan kalau kita menerima tamu-tamunya itu banyak, ya kan? Kita tidak sempat untuk sholat ke masjid, mendatangi masjid, maka berjamaah di rumah karena memuliakan tamu. Contoh, awak berjalan kok ada sekitar 15 menit ke masjid. Enak. Ketika orang azan tamu itu ada, maka suruh duduk tamu itu dulu akhirnya minum.
Lalu iqamah, maka sampaikan ayo kita sholat berjamaah aja di rumah. Itu ulama-ulama, sebagian besar ulama itu mengatakan berjamaah lakukan di rumah karena nggak sempat lagi datang ke masjid. Tapi kalaupun ingin datang ke masjid bagus, nggak masalah kalau terburu untuk melaksanakan berjamaah. Atau misalnya tidak ada tempat beribadah di rumah karena rumahnya kecil, tidak bisa berjamaah, maka datangi masjid, langsung berjamaah di masjid. Walaupun kita tidak mendapatkan yang namanya berjamaah dengan imam, maka berjamaahlah, lakukan sholat berjamaah. Itu masalah sholat. Yang kedua apa? Orang yang tidak dikatakan melalaikan sholat, kok lapar paling makan awak. Lapar pun kita makan. Contohnya, waktu jamuanku dihidangkan, atau misalnya sambal atau hidangan, ya kan? Atau yobana-bana pariko lapar, yobana-bana pariko lapar, orang azat makan dahulu. Enak, sedangkan paru lendak lapar, alun tentu sholat waka khusyuk, apalagi paling awak lapar. Iya pun. Kan ada pepatahnya, daripada baca kak di kalang-kalang lebih rancak baca kak jo. Maka jadi kau sedang sholat Allahu Akbar aja kalang mandiang kita nah akhirnya masuk ada serius ya kan. Akan itu tidak usut kita sholat, maka makan kita dahulu. Yang ketiga, kok yosabana mangantuk matawa, istirahat dulu sejenak. Makanya kebiasaan Rasulullah tuh tidurnya itu sebelum sholat zuhur. Kalau diambil waktunya 30 atau 20 menit menjelang zuhur, maka baca tuh, saya ada bukunya, kitab Syama'il Muhammadiyah. Itu kalau Rasulullah tuh kalau tidur ayahanda bunuh sebelum zuhur, setengah jam menjelang zuhur, tangan kanannya ini menjadi bantal, dia miring ke kanan, tangan kanannya ini menjadi bantal. Kenapa tangan kanannya jadi bantal? Karena tanganku kalau lagi mau balik menit atau 20 menit ini geranyam kapocong. Serius. Maka di tangan awak geranyamku lah yang membangunkan kita. Maka kalau ibadah mengantuk, maka istirahat dulu saja. Bukan berarti awak melalaikan sholat. Kenapa? Karena ada orang sholatnya tersungguh, nyaman ngantuk. Berjamaah, ini pernah nih kedapatan nih, berjamaah matu tuh yang mana-mana mengantuk atau sungguh, maka istirahat dulu sejenak. Bukan berarti kita orang yang melalaikan sholat. Tapi apa yang mau saya bahas masalah ini ayah anda bunda, mereka yang melalaikan itu banyak sebenarnya mau saya bahas. Tapi pembahasan hari ini saya berusaha sedikit saja. Siapa mereka? Mereka yang lalai memperhatikan fakir miskin. Mohon maaf, kita orang mampu, lalu ada orang fakir miskin di kanan kiri kita. Ada orang fakir miskin di kanan di kiri kita. Kita tahu dia ini orang yang susah untuk memenuhi kebutuhan perutnya. Kita mampu, lalu tak terpanggil hati kita untuk membantunya. Maka apa? Kita termasuk orang-orang pendusta agama, kata Allah. Maka hati-hati. Maka kita termasuk orang-orang pendusta agama. Siapa orang-orang yang pendusta agama tersebut? Mereka yang menghardik anak yatim dan tidak mau membantu fakir miskin. Jangan harap kalau kita berdoa Allah kabulkan doa kita. Sedangkan dengan fakir miskin saja mereka tak anggap. Dengan fakir miskin saja matanya tertutup. Karena banyak orang seperti ini sekarang ayah anda bunda. Itu urusan uang, urusan dendo katanya. Bayangkan. Nah lapakkan orang dendo. Bayangkan. Ini hati-hati. Maka orang salah satu asbab yang doanya
diterima oleh Allah, mereka melalaikan perintah Allah. Membantu fakir miskin itu adalah salah satu kewajiban kita. Rasulullah saja mencontohkan kok. Membantu fakir miskin itu yang pernah saya sampaikan, ada orang buta di pinggiran pasar Madinah, orang buta yang sering menghina Rasul. Tapi kebiasaan Rasulullah tuh habis sholat Jum'ah mengisi khutbah, beliau berjalan di pinggiran pasar Madinah. Basobo orang buta yang selalu menghinanya disuapi oleh roti oleh Rasulullah. Bayangkan, karena Rasulullah tahu orang buta ini tak ada lagi sanak saudaranya, makanya disuapi oleh Rasulullah. Makanya apa maksudnya? Kalau membantu manusia, jangan cari agamonyo, tapi cari rasa kemanusiaannya. Maka di samping-samping kanan kiri awak ayahanda bundo, kok tahu nyoyo bana-bana fakir, bana-bana miskin, bantulah. Kenapa? Karena salah satu asbab doa itu dikabulkan oleh Allah perantara doanya orang anak yatim dan fakir miskin. Makanya Umar bin Khattab pernah diperintahkan oleh Rasulullah, Umar, kau kalau ketemu dengan sahabatku yang tak pernah ketemu denganku, dia mempunyai penyakit soplak, kata Rasulullah. Soplak itu tak badannya kok balang-balang, maka lihatlah di tangannya itu ada putih yang bundar, punya penyakit soplak, minta doa padanya. Bayangkan, maksudnya kok iyo awak ingin mencapai sesuatu, datangkan anak fakir miskin, datangkan anak yatim, minta doa padanya. Minta doa. Contohnya apa Ustaz? Contoh misalnya anak awak ingin masuk polisi, atau anak awak ingin masuk TNI, lalu masuk anak awak ledo, undang fakir miskin minta doa. Minta doa kebaikan. Tapi jangan waktu adu hajat sewa. Kadang-kadang kan dia adu hajat sewa, undang tetangga awak, adu hajat mati seorang saja. Tidak boleh begitu. Tahu kita ada orang fakir miskin di kanan kiri kita, kalau tak terpanggil hati kita untuk membantu mereka, maka kita termasuk orang-orang yang melalaikan perintah Allah. Ini hati-hati nih ayahanda. Ada orang mengucap ke Ustaz, kan ambo lah bersedekah ke masjid Ustaz. Enak Ustaz, ambo pai-pai dari solat ambo di lima masjid, ambo sedekah. Sedekah itu ayahanda bunda, yang lebih utama itu yang terdekat, sanak saudari awak, tetangga awak. Jangan salah mengartikan kita sedekah tersebut. Boleh kok sedekah di mana saja, boleh. Apakah baik kita bersedekah tetangga awak lapar wa agin sedekah awak ketampe nan jauh? Karena dulu orang ucap dan sakit hati menjadinya untuk ayun kada sedekahan. Nah mati sila, Allahu Akbar, jangan. Karena ada asbab. Jangankan doa, amal-amalan kebaikan itu bisa terkikis dengan perkataan. Bisa terkikis dengan perkataan. Maka hati-hati. Yang ketiga apa? Yang tergadaikan akidahnya. Ini pernah saya bahas, siapa orang tergadaikan akidahnya? Jabatan. Tapi sekarang bukan itu yang mau saya bahas. Saya ingin membahas pokok yang lain supaya kita luas makna pikiran kita pada malam hari ini. Ayat yang pernah saya sampaikan dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kaffaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir itu jelas masuk neraka jahanam, itu jelas tuh. Orang musyrik yang saya jelaskan tadi, jelas dia masuk neraka jahanam. Kenapa? Karena dia meyakini ada kekuatan selain dari Allah. Orang musyrik itu. Tapi ada Allah sampaikan orang ahli Alkitab. Siapa orang ahli Alkitab? Mereka yang beriman kepada Al-Quran, yang dimaksud beriman kepada Taurat, yang beriman kepada Zabur, yang beriman kepada Injil. Tapi akidahnya
risiko akidahnya tergadai. Ini mohon maaf cakap, kenapa ini saya bahas di awal tahun baru ini? Karena banyak di antara awak meyakini mengucapkan selamat Natal itu adalah toleransi. Karena banyak di antara awak yang memperingati tahun baru kemarin 2025 itu hanyalah toleransi. Itu toleransi kebablasan namanya. Secara tak langsung akidah kita tergadaikan. Kan pernah Buya Hamka berkata, ini pernah saya sampaikan pula, pernah Buya Hamka menyampaikan dia menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia lebih baik diletakkan jabatannya daripada mengucapkan selamat Natal. Itu yang dimaksud akidah tergadai. Makasihnya Ustaz. Kicik Buya Hamka, mohon maafkan aku wahai saudaraku, aku tidak bisa mengucapkan selamat Natal kepada kalian. Kalau aku ucapkan selamat Natal kepada kalian, berarti sama saja saya mengakui Nabi Isa alaihissalam dia adalah anak Tuhan. Menteri Agama sendiri mengucapkan Ustaz. Nanti saya bahas. Belum sampai situ. Nanti sampai ke situ bunda pokok pembahasan. Saya jelaskan dari awal. Maafkan aku wahai saudaraku, kata Buya Hamka. Karena aku meyakini, kata Buya Hamka, Nabi Isa itu bukan anak Tuhan. Dia bukan Tuhan, tapi dia adalah sosok seorang nabi dan rasul. Maafkan aku, kata Buya Hamka. Yang kedua apa kata Buya Hamka? Maafkan aku wahai saudaraku, aku tak mau mengucapkan selamat Natal. Kenapa? Karena kami meyakini Nabi Isa alaihissalam matinya bukan di tiang salib. Tapi apa kata Buya Hamka? Kami meyakini sampai detik ini, sampai hari kiamat, sebelum hari kiamat, Nabi Isa alaihissalam belum wafat. Tuh kata Buya Hamka. Yang ketiga apa kata Buya Hamka? Maafkan aku wahai saudaraku, aku tidak bisa mengucapkan selamat Natal. Kenapa? Karena kami meyakini Nabi Isa alaihissalam lahirnya bukan tanggal 25 Desember dan lahirnya bukan di bawah pohon beringin. Kami meyakini Nabi Isa alaihissalam lahirnya di musim kemarau, di musim panas, bukan musim penghujan. Lahirnya di antara bulan Juni dan bulan Juli. Lahirnya bukan di bawah pohon beringin, tapi lahirnya di bawah pohon kurma. Makanya Buya Hamka nak mau mengucapkan selamat Natal tersebut. Lalu terdengar oleh Soekarno, daripada Buya Hamka ribut dengan Soekarno, maka Buya Hamka seminggu sesudah itu memutuskan mengundurkan diri menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia. Cuma gara-gara mengucapkan selamat Natal. Kini pertanyaannya, Ustaz kan mengucapkan saya wahnya mau Ustaz mana? Itu yang dikatakan tergadai itu. Kini berani dah. Kan dikecekkan itu kan toleransi. Kan toleransi itu kini awak alihan apa-apa apa. Kalau memang itu hanya perkataan saja, berani enggak bapak-bapak ngecek ke istri Pak? Dek, dan caranya kau dijatuhin talak 2 dan suami. Berani enggak? Kan itu kan cuma perkataan saja. Berani enggak suami menyampaikan kepada istri? Kenapa? Kata Buya Hamka, ketika orang yang mengucapkan selamat Natal itu kalamnya Buya Hamka, arsnya Allah terguncang. Karena dia meyakini Isa alaihissalam itu adalah anak Tuhan. Padahal Nabi Isa alaihissalam dia adalah sosok seorang nabi dan rasul. Makanya terguncang arsnya Allah. Kenapa? Karena diasbabkan mereka sadar bahwasan mengucapkan selamat Natal itu meyakini ada Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana dengan pemimpin? Yang disampaikan oleh ibu kita tadi. Bagaimana seorang presiden? Nanti saya sebutkan organisasinya. Bagaimana dengan seorang menteri? Bagaimana dengan seorang gubernur? Bagaimana dengan seorang wali kota? Bagaimana dengan seorang bupati? Bagaimana dengan seorang camat? Bagaimana dengan seorang lurah, RW, RT? Pada hakikatnya, kalau ada, perhatikan kalimatnya baik-baik, kalau ada warganya, masyarakatnya, misalnya Presiden Republik Indonesia, karena di Indonesia ini ada berbagai macam agama. Ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama Konghucu, ada Kristen, Protestan. Maka
boleh mengucapkan selamat Natal bukan membawa nama pribadinya, tapi membawa nama kepemimpinannya. Contohnya apa? Saya Presiden Republik Indonesia mengucapkan selamat Natal kepada rakyat saya yang merayakannya, silakan. Karena ada rakyat yang beragama Kristen. Begitu juga dengan gubernur, begitu juga dengan wali kota. Jangan membawa atas nama pribadinya, tapi membawa nama kepemimpinannya. Atau misalnya di kalangan RT, di RT ku ada warganya yang beragama Kristen, maka sampaikan dengan kepemimpinannya, saya yang menjadi RT di kelurahan Fulan bin Fulan, ya kan, RT 01 misalnya, karena ada warga saya yang beragama Nasrani, saya sebagai RT mengucapkan selamat Natal boleh. Tapi kalau membawa namanya, contoh yang tidak boleh itu apa? Saya Insinyur Joko Widodo misalnya, kan, saya tidak mau membawa nama Prabowo. Nah, saya Insinyur Joko Widodo mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara saya beragama Nasrani, itu yang tak boleh. Tapi kalau membawa atas nama kepemimpinannya, sebagian ulama mengatakan boleh. Kenapa? Karena ada rakyat yang beragama Nasrani. Ustaz, lalu bagaimana dengan organisasi? Organisasi keagamaan, organisasi Islam, misalnya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, MUI, atau kemana? Kementerian Agama. Kementerian Agama itu ayahanda bundo bukan saja mengurus agama Islam. Perhatikan, Kementerian Agama bukan saja mengurus agama Islam, ada agama Hindu dalamnya, ada Nasrani. Maka atas nama Kementerian Agama jangan disebutkan Islamnya. Saya sebagai Kementerian Agama Islam, tidak boleh Kementerian Agama mengucapkan selamat Natal kepada saudara saya yang agama Nasrani boleh. Tapi kalau Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, NU itu tidak boleh. MUI tidak boleh, karena MUI itu tidak ada jajaran di bawahnya yang non-Islam. Tidak boleh, karena organisasi keislaman. Tapi kalau kemana Kementerian Agama, karena bukan agama Islam saja di sana, itu boleh. Tapi tidak boleh membawa nama pribadinya, karena agamanya Islam, kecuali Kementerian Agama itu agamanya Nasrani, silakan. Tapi tidak mungkin kuno Kementerian Agama kita Nasrani. Kenapa? Karena kita mayoritas agama Islam. Nah, jangan sampai itu terjadi. Kacau balau di Indonesia, ya kan? Tapi kalau misalnya kepolisian, kepala kepolisian itu ada yang beragama Nasrani, ya silakan saja. Mungkin karena prestasinya, ya kan? Ya silakan saja. Tidak ada ulama-ulama kita yang menghalangi. Tapi kalau menjadi pejabat yang dipilih oleh masyarakat, jangan coba-coba kita memilih pemimpin kafir. Karena kepolisian, kepala kepolisian itu ditunjuk. Yang memilih bukan rakyat, tapi ditunjuk oleh seorang pemimpin yang paling tertinggi, itu presiden. Nah, ini perhatikan ayahanda. Itulah asbab Buya Hamka tidak mau mengucapkan selamat Natal, karena dia takut akidahnya itu tergadaikan. Yang kedua apa? Yang banyak tergadaikan. Makanya mohon maaf ayahanda bunda, kalau awak kaji dari tahun 2000 ampe, yang banyak musibah itu terjadi di bulan apa? Bulan Desember. 2000 ampe tanggal 26 terjadi gempa yang dahsyat di Aceh. Tahun 2005 terjadi gempa di Gorontalo. Di bulan Desember tahun 2006 terjadi banjir bandang di Purbalingga, Jawa Barat. Tahun 2007 terjadi gempa di Medan, Sumatera Utara. Tahun 2008 terjadi gempa di Palu, Sulawesi Tengah. 2009 terjadi gempa di Sumatera Barat bulan Desember. Ya. 2018 terjadi gempa yang maha dahsyat kembali di Sulawesi Tengah. Tanah yang keras seperti air yang berjalan. 2021 terjadi gempa di Mamuju, ketika itu saya ke Mamuju memberikan bantuan. Bayangkan. Kenapa di bulan Desember? Karena apa? Karena Buya Hamka, orang di bulan Desember itu banyak akidahnya tergadaikan.
mengucapkan selamat Natal, merayakan tahun baru, karena itu bukan budayanya orang yang beragama Islam. Dan anehnya ayahanda bunda, pergantian tahun baru itu orang Nasrani diam-diam di rumah berdoa. Dan awak indah baik baka jagung, baka ayam, mabian abin piti kata pilawi itu nayan petas-petasan anak bonga awak namanya itu. Orang Nasrani itu berdiam diri di rumahnya berdoa. Bahal tahun 2025 rasa kia murah. Nan alun babini ni capek babini. Nya doa. Nan awak indah. Awak pai jo anak awak tiup trompet. Mabian piti jadi sedekah ke masjid. Trompet tu pada dia put habis ucapan. Enggak ada gunanya. Makanya apa istilahnya tasawuf? Mereka yang mengikuti budaya-budaya orang kafir itu, maka mereka keluar dari agama Islam. Makanya apa kata almarhum Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob, mereka tuh harusnya kembali disyahadatkan. Itu maksud yang tergadaikan. Kemarin ada PKB di Pasaman Barat di bulan Desember ketika saya berada di Sulawesi, di Pasaman Barat terjadi banjir bandang. Kemarin 2 hari yang lalu buka di Google atau di internet atau di YouTube, 2 hari yang lalu di Morowali. Di Morowali ratusan rumah, ratusan mobil tertimbun dengan banjir bandang. Kemarin di Painan, di Pasisia, awak pasti mengecek Ustaz tu dek karena hujan tu laobe. Nah ngecek kayak itu atuh. Dek karena hujan tu labe Ustaz. Kini pertanyaannya, kalau mengatakan faktor utama tu dek hujan labe, yang mengendalikan hujan tu siapa? Allah. Kalau mengecek Ustaz dek karena gampo bumi maka rumah kuancu. Kini pertanyaannya, sampai detik ini ayahanda bundo camkan dalam hati kita, sampai detik ini teknologi tidak bisa memprediksi kapan terjadinya gempa bumi, kapan terjadinya tsunami, tidak bisa. Cuma mengantisipasi saja. Kan teknologi berkata karena beradunya lempeng-lempengan di bawah dasar bumi, beradunya lempeng-lempengan di bawah dasar bumi, lalu lempengan itu patah, diisapnya air laut ke dasar laut, dimuntahkan ke atas, lalu terjadi badai tsunami. Pertanyaannya, siapa yang menggerakkan lempengan tersebut? Allah. Kalau kaji secara agama tak bersubuh. Kan orang teknologi karena lempengan itu panas, makanya bergerak. Tanya sekali, siapa yang memanaskan lempengan tersebut? Allah. Nah kalau sopo ayahanda pun, maka terjadi musibah di bumi ini bukan takdir mubram tapi takdir mu'allaq. Apa kasih takdir mu'allaq? Takdir yang diundang oleh manusia itu sendiri. Itu takdir yang diundang. Aturan Allah turunkan rahmat, dekaranu akidah kolah banyak tergadai, karena inyo banyak bermaksiat, maka Allah datangkan tu bencana. Aturan nak hujan, Allah lagi hujan lebih. Aturan hujan kok gerimisnya kan ya. Dekaranu orang banyak bermaksiat, Allah turunkan hujan yang sangat lebat dan badai. Dan ini pernah kisah di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Pertama Allah peringatkan dengan hujan-hujan yang rintik-rintik. Anak kecil Nabi Nuh naiklah ke kapal yang kuat, sebentar badai tiba rumah, naiklah ke kapal. Anak kecil orang-orang yang tak mau mengikuti, termasuk istrinya, termasuk anaknya Kan'an. Saya lebih memilih ibu saya daripada ayah, yaitu Nabi Nuh. Ya kan? Diingatkan terus, diingatkan, baru tiba badai kata. Begitu juga kita sekarang. Wah peringatan anak awak nak pergantian tahun baru jangan main jual ke pantai. Sebelum tahun baru lah kan diguluang tu di pantai tu. Tapi apa? Sebelum tahun baru lah diguluang di air. Di ombak sudah digulung. Maka hati-hati kita, jangan akidah kita tu tergadaikan. Ini yang dimaksud ayahanda pun. Kalaulah pejabat tu lah pasti yang kemarin saya bahas ni. Dia karena jabatan hanya nama menyogok. Dia karena jabatannya nama menipu. Itu tergadaikan, dah jelas tergadaikan akidahnya. Maka ini yang saya bahas di awal bulan Rajab ini. Maka tahun ini pertanyaannya, Ustaz, boleh tidak saya membakar jagung di rumah?
Ada benda-benda makan ayam datang. Lain je pak tu. Ada makan jagoan datang. Aku ije lah, nama salah gitu tu. Dijak bawa lah ije tu mak. Ustaz, bolehkah kami membakar jagung? Karena ada himbauan MUI, patahnya perhatikan bunda. Himbauan MUI itu lebih baik kita berdiam di rumah. Kok bisa jangan ada kegiatan-kegiatan di tempat ibadah. Himbauan MUI. Tapi ada banyak masjid musola mengadakan kegiatan-kegiatan doa, mengadakan tabligh akhbar di masjid-masjid. Boleh atau tidak boleh? Karena tujuannya apa? Supaya anak remaja-remajawa jangan pai ke tepi laut. Ustaz, bolehkah kami membakar jagung di rumah? Kalau untuk niatnya tuh baik supaya anak wanda huru hara, itu hukumnya mubah. Sebagian ulama-ulama kita membolehkan supaya jangan anak kita pergi ke tepi pantai. Tapi hati-hati, hati-hati, kalau bisa hindari supaya tidak terjadi fitnah. Kalau bisa hindari supaya tidak terjadi fitnah, kan tujuan kita baik. Karena dulu manga di tahun baru tu mengadakan tabligh akbar, manga di tahun baru tu membakar jagung, aku nak bisu aja tunggu hari kician kayaknya supaya anak dia nak pergi ke pantai. Jelas. Kalau bupati lebih besar lagi mubazirinnya. Maka sebagian ulama kita membolehkan. Tapi kalau bertanya kepada saya ayahanda bunda, kalau bisa jangan dilakukan. Nak ada kegiatan lain. Adakan kegiatan lain. Kok bisa hindari membakar jagung, membakar ayam, takutnya nanti timbul fitnah. Kok balanjuang sewa apa salah ini? Enak bali samba apa segala macam balanjuang. Jangan menampakkan seperti budaya-budaya mereka. Karena budaya mereka itu pergantian tahun baru itu cuma dua, peniupan trompet dan main kembang api, main bakar-bakaran. Takut terjadi fitnah, hindari. Walaupun sebagian ulama itu membolehkan, tapi kalau berkata kepada saya, hindari yang namanya membakar-bakar. Makanya setiap mau pergantian baru itu saya terus menyampaikan kepada masjid, hindari yang namanya tiup trompet, hindari yang namanya pergi ke tepi pantai, hindari yang namanya yang menghidupkan kembang-kembang api. Hindari itu semua. Minta waktu sedikit lagi ya. Nah, kalau ada yang bertanya silakan. Yang keempat itu apa? Mereka yang memutuskan hubungan tali silaturahim. Ini pernah saya bahas. Siapa mereka yang memutuskan hubungan tali silaturahim, doanya ditolak karena berarti kakak seraya sama dia tidak basakuan. Dek gara-gara pengurus masjid di batangkanya nak solat ke masjid di nyosapu dengan nawa golin. Ini dia batangka. Bayangkan dua, samo-samo solat ke masjid, namunya batangka, namunya tidak basapun. Ketika dia berdoa, doanya ditolak Allah. Bayangkan. Maka hati-hati kita. Walaupun yang rajin beribadah, mohon maaf walaupun hitam kan yang kau di solat tapi dia putuskan hubungan tali silaturahim. Walaupun lututku hitam dek duduk dek sujud, tapi dia putuskan hubungan tali silaturahim. Maka hati-hati, doa itu tidak sampai kepada roh, ada dinding pembatas. Hati-hati. Amakonya selama kau mungkin orang cek, ya Allah ambo rajin bersedekah, ya Allah ku penyakitku ya lu cegak-cegak, adik kan duanya siapa itu? Ya Allah sembuhkan penyakit saya, ya Allah amin tuanya sumpah ni mati lah orang capek. Apa sembuh penyakit kau? Ini yang banyak sekali. Kadang-kadang menantu banyak yang kurang ajar. Serius, mending tinggal di rumah mintua nak nang siapa mana yang banyak? Minta ya Allah lapangkan rezeki saya, ya Allah. Ado amin tua di menantu dan kurang ajar, jangan sampai doa. Mintua berdoa sama Allah, ya Allah. Kau tak kau mana menantu dan ya Allah kurang ajar sama dia, ya Allah. Amin nantu berdoa kepada Allah, ya Allah lapangkan rezeki saya, ya Allah. Sampailah doa mintua kau dulu. Hati-hati.
Kau sama-sama pengurus masjid, sama-sama jamaah-jamaah kajian majelis ilmu, sama itu juga masjidnya, sholatnya sama juga, nggak ada kesapuan. Baca cara buka banyak punya setiapnya mencari cuma tuh kan, padian saya mau keluar cek matu itu, mau keluar cek matu itu, enak. Ustaznya gramannya manggriti je mencari dan padian je lah. Kamu tangga gitu nih manggriti padian je lah. Awak tetapi sholat di masjid waktu tu baca Ustaz, sholat ada ujung gua. Ini sholat di sini dong, sholat di ujung. Agak manganya. Ali kan ngajar sholat di sini. Indah, nyu takui itu mah. Hati-hati itu orang yang memutuskan tali silaturahim. Bapak-bapak yang di luar sana, yang rumahnya dekat masjid, yang acok datang sholat ke masjid, indah yang memutuskan tali silaturahim, hati-hati, doa kalian tak akan didengar Allah. Jadi hati-hati, apalagi makanya sampaikan di awal bulan Rajab ke Bunduk, supaya besok masuk bulan Syakban. Maafkan lagi nih, jangan sampai besok puasa wala diterima. Makanya datang bulan Ramadan tu dianjurkan awak saling maaf memaaf. Kalau hati wanda ikhlas maaf memaafkan, percuma menahan haus dan lapar. Lihat dalam kitab Al-Ala wal Kubra halaman ke-39. Dalam kitab Al-Ala wal Kubra halaman 39. Mereka yang bermusuhan, ada bermusuhan yang tak mau terbuka hatinya untuk saling memaafkan, tapi tangannya berjabatan tangan, tapi hatinya saling bermusuhan, maka tak ada amal ibadah yang akan diterima Allah. Hati-hati. Makanya mulai dari kini maaf-maafkan. Bunduk dari pojok ke pojok itu kan nak bermusuhan anak. Sebelum saya tutup, sebelum saya tutup ada yang bertanya, ayah Bunduk. Aku ada kadima. Apa tuh?